Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widastri dengan NIM 22579.002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ke-6, yaitu tarif udara terhadap perdagangan internasional pada sektor perishable dalam mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Termasuk pada pendahuluan, yaitu perdagangan internasional pada sektor barang-barang mudah rusak atau perishable seperti produk pertanian, ikan, dan bunga sangat bergantung pada kecepatan dan efisiensi transportasi udara. Nah, pengiriman udara menawarkan solusi untuk memastikan barang tetap segar hingga mencapai pasar tujuan. Namun, tarif udara yang tinggi sering menjadi hambatan utama dalam menjaga daya saing produk dari negara berkembang. Nah, hal ini memicu kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam terkait bagaimana tarif udara mempengaruhi perdagangan sektor ini secara global. Nah, kenaikan biaya tarif udara dapat berdampak langsung pada harga akhir produk di pasar internasional yang mempengaruhi permintaan dan daya saing. Nah, di sisi lain, peningkatan efisiensi logistik udara dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan volume ekspor barang-barang perishable. Oleh karena itu, memahami dinamika tarif udara dalam konteks perdagangan internasional menjadi penting untuk memetakan tantangan dan peluang bagi negara-negara eksportir. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama ada bagaimana tarif udara mempengaruhi daya saing produk perishable di pasar internasional. Yang kedua, sejauh mana tarif udara menjadi hambatan utama bagi negara berkembang dalam meningkatkan volume ekspor perishables. Yang ketiga ada apa saja langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif tarif udara terhadap perdagangan internasional sektor perishable. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama ada peran transportasi udara dalam perdagangan internasional. Transportasi udara memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk produk perishable yang memiliki batas waktu penggunaan yang singkat. Menurut Button, pada tahun 2008, transportasi udara menawarkan kecepatan dan keandalan yang tak tertandingi dibandingkan moda transportasi lain. Nah, terutama untuk mengirimkan produk-produk segar seperti buah, sayuran, ikan, dan bunga. Nah, efisiensi ini membuat transportasi udara sangat penting untuk negara-negara yang terlibat dalam ekspor produk pertanian atau barang-barang bernilai tinggi yang memerlukan pengiriman cepat. Namun, tingginya tarif udara seringkali menjadi penghalang dalam mempertahankan daya saing produk di pasar internasional. Yang kedua ada tarif udara dan daya saing internasional. Nah, tarif udara mencangkup biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan pesawat, serta pajak bandara dan logistik. Nah, tingginya tarif udara seringkali membebani eksportir, terutama dari negara berkembang yang cenderung menghadapi infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Hummels dan Scherhaus pada tahun 2013 dalam teori perdagangan internasional. Biaya transportasi termasuk tarif udara memiliki dampak langsung terhadap harga akhir produk di pasar tujuan. Menurut Krugman dan Opsfeld pada tahun 2015, peningkatan biaya transportasi dapat menyebabkan penurunan volume perdagangan karena produk-produk menjadi kurang kompetitif di pasar global. Yang ketiga ada perdagangan internasional atau biaya transaksi dan efisiensi pasar. Nah, teori biaya transaksi yang dikemukakan oleh Williamson pada tahun 1985 menyatakan bahwa setiap elemen biaya termasuk biaya transportasi dapat mempengaruhi efisiensi pasar dan keputusan investasi. Dalam konteks produk perishables, biaya transportasi udara seringkali menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan di pasar internasional. Selain itu, konsep komparatif advantage dari David Ricardo juga relevan di sini, di mana negara-negara dengan akses transportasi udara yang lebih efisien dapat memastikan keunggulan komparatif mereka dalam sektor perishable, terutama di pasar yang permintaannya bergantung pada pengiriman cepat.
Selanjutnya ada hambatan tarifikasi dan kebijakan perdagangan. Dalam konteks perdagangan internasional, berbagai regulasi dan kebijakan tarif transportasi udara seringkali menjadi topik perdebatan. Menurut Andreessen dan Van Willkop pada tahun 2004, tarif transportasi sering dianggap sebagai hambatan non-tarif yang dapat menurunkan volume perdagangan. Nah, di sisi lain, kebijakan yang mengurangi tarif dan memperbaiki infrastruktur logistik dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas akses pasar global. Beberapa negara telah berupaya untuk merundingkan kesepakatan bilateral atau multilateral guna mengurangi tarif transportasi udara dan memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi dalam transportasi udara. Kemajuan teknologi di sektor logistik udara telah memainkan peran penting dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Menurut Rodrigo et al. Pada tahun 2017, penggunaan teknologi seperti sistem pendingin dan pengemasan inovatif untuk barang perishable telah memperpanjang umur simpan dan memungkinkan eksportir untuk menjangkau pasar yang lebih jauh dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, inisiatif seperti single window system dan digitalisasi logistik udara juga membantu mempercepat proses ekspor impor, mengurangi waktu tunggu di bandara, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada studi kasus negara berkembang dan perishable. Banyak negara berkembang, terutama yang berbasis agrikultur, mengandalkan ekspor produk perishable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun mereka sering menghadapi tantangan berupa tarif udara yang tinggi dan infrastruktur yang kurang mendukung. Misalnya, studi yang dilakukan oleh FAO pada tahun 2021 menunjukkan bahwa eksportir produk pertanian dari Afrika seringkali dihadapkan pada biaya transportasi udara yang mahal, yang membatasi akses mereka ke pasar internasional. Oleh karena itu, memahami bagaimana kebijakan tarif udara dapat disesuaikan untuk meningkatkan daya saing produk perishable sangat penting bagi negara-negara berkembang yang ingin memaksimalkan potensi ekspor mereka. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama ada pengaruh tarif udara terhadap daya saing produk perishable di pasar internasional. Tarif udara memiliki dampak langsung terhadap harga produk perishable di pasar internasional. Berdasarkan teori biaya transaksi dari Wilson pada tahun 1985, peningkatan biaya transportasi udara meningkatkan biaya keseluruhan produk sehingga menurunkan daya saing produk tersebut. Dalam sektor perishable, kecepatan adalah kunci, dan transportasi udara memberikan keunggulan dalam menjaga kesegaran produk. Button pada tahun 2008. Nah, namun tingginya tarif udara terutama di negara berkembang menyebabkan harga produk menjadi lebih mahal di pasar tujuan, yang mengurangi permintaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Krugman dan Obsev pada tahun 2015, kenaikan biaya transportasi dapat mengurangi volume perdagangan secara signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tarif udara adalah faktor kritis yang mempengaruhi kemampuan negara-negara untuk berpartisipasi secara kompetitif dalam perdagangan internasional produk perishable. Yang kedua, ada hambatan tarif udara bagi negara berkembang dalam meningkatkan volume ekspor perishable. Tarif udara menjadi hambatan utama bagi negara berkembang dalam meningkatkan ekspor perishable karena infrastruktur logistik yang kurang memadai dan biaya operasional yang tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam studi FAO pada tahun 2021. Negara-negara di Afrika mengalami kesulitan dalam ekspor produk pertanian karena tarif udara yang tinggi yang membatasi akses mereka ke pasar internasional. Dalam konteks teori biaya transaksi, tingginya tarif udara di negara berkembang meningkatkan hambatan untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global. Anderson dan Van Willkop pada tahun 2004 juga menyatakan bahwa tarif transportasi merupakan bentuk hambatan non-tarif yang signifikan, yang membuat produk dari negara berkembang sulit bersaing di pasar global. Dengan demikian, penurunan tarif udara atau peningkatan efisiensi logistik menjadi penting untuk meningkatkan volume ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Yang ketiga, ada langkah-langkah efektif mengatasi dampak tarif udara pada perdagangan internasional di sektor perishable.
Untuk mengurangi dampak negatif tarif udara, ada beberapa langkah yang bisa diambil, termasuk pengurangan tarif melalui kebijakan perdagangan bilateral dan multilateral, serta adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi logistik. Rodriguez et al. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti sistem pendingin dan digitalisasi rantai pasok udara dapat mengurangi biaya operasional dan memperpanjang umur produk perishable. Selain itu, pengaturan kebijakan yang lebih fleksibel seperti kesepakatan dagang internasional untuk menurunkan tarif udara dapat membantu negara-negara berkembang berpartisipasi lebih aktif dalam perdagangan global. Nah, kebijakan semacam ini juga dapat mengurangi hambatan non-tarif dan mempercepat akses ke pasar global. Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi antara teknologi dan kebijakan perdagangan menjadi kunci dalam mengatasi masalah tarif udara di sektor perishable. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Tarif udara memiliki pengaruh signifikan terhadap daya saing produk perishable di pasar internasional. Kenaikan tarif ini tidak hanya meningkatkan biaya keseluruhan produk, tetapi juga mengurangi volume ekspor dari negara-negara berkembang yang bergantung pada sektor ini. Dengan memahami teori biaya transaksi dan hambatan non-tarif, terlihat jelas bahwa tarif udara berperan sebagai penghalang utama dalam perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan pendekatan yang melibatkan kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan serta inovasi dalam teknologi logistik yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Kita masuk pada saran, yaitu pemerintah dan pemangku kebijakan di negara-negara berkembang mengkaji ulang struktur tarif udara dan mencari cara untuk merundingkan tarif yang lebih rendah melalui kesepakatan perdagangan bilateral dan multilateral. Selain itu, investasi dalam teknologi logistik seperti sistem pendingin dan digitalisasi proses pengiriman perlu diperkuat untuk mendukung pengiriman produk perishable yang lebih efisien. Terakhir, penting untuk membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan infrastruktur transportasi dan memperluas akses ke pasar internasional sehingga negara-negara berkembang dapat memaksimalkan potensi ekspor mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.